Nomor 1, layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Disebut juga dengan A. Adobe Suite, B. Adobe Creative Cloud, C. Google Drive, D. Microsoft. Optionnya sampai D ya teman-teman. Jawaban C. Google Drive. Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide adalah bawaan dari Drive. Jadi option nampak bahwasanya kunci jawaban Google Drive. 2. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya. Disebut juga dengan A. Media sosial, B. Mobile learning, C. Pembelajaran berbasis permainan, D. Pembelajaran berbasis cloud computing. Jawaban B. Mobile learning. Pembahasan mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet, PC, dan sebagainya. Dengan mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. 3. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti laptop dan tablet adalah A. Model kelas flip, B. Model safe blend, C. Model kelas station rotation, D. Model kelas flipped. Jawaban C. Model kelas station rotation. Pembahasan model rotasi merupakan salah satu model blended learning yang banyak diterapkan di mana pembelajaran secara online dan offline diterapkan secara bergantian. Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka secara penuh dan pada waktu berikutnya mengikuti kelas online. Jadi dari soal bahwasanya sebagian siswa tidak mempunyai laptop. Nah, di sini ada offline. Nah, di situ siswa dapat belajar walaupun tidak mempunyai perangkat IT. 4. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila A. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas, B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi, C. Mengandung unsur-unsur baru, D. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. Jawaban B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Pembahasan untuk kata kerja operasional atau KKO, yaitu yang pertama C1, ranah kognitif ya teman-teman. Yang kedua C2, memahami. Yang ketiga C3, menerapkan. Yang keempat C4, menganalisis. Yang kelima C5, mengevaluasi. Yang keenam C6, mencipta. Jadi dari yang terendah sampai tingkat tinggi. Jadi untuk mencipta ini paling tinggi. Yang kedua itu ranah psikomotor. Itu ada meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Kemudian ada ranah afektif. Ada menerima atau A1, merespon A2, menghargai A3, mengorganisasikan A4, karakterisasi menurut nilai itu A5. 5. Merencanakan pembelajaran mata pelajaran yang diampu merupakan salah satu lingkup kompetensi guru mata pelajaran. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Sosial. Jawaban C. Profesional. Kata kunci dari soal yaitu mata pelajaran yang diampu. Nah, mata pelajaran yang diampu ini adalah bidang studi kita masing-masing.
guru PJOK, guru kelas, guru PAI. Nah, itu profesional, teman-teman. Kalau pedagogik mengarah kepada teknik dari guru mengajar, cara guru mengajar. 6. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOT yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menuliskan kata tanya dengan bahasa yang benar. C. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Jawaban D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya, yaitu termasuk kepada C3. Di option A, B, C, yaitu masih tingkat rendah. Tadi sudah kita pelajari, teman-teman, atau sudah kita jelaskan. Menyebutkan termasuk kepada C1, menulis C1, menjelaskan C2, dan untuk yang D menerapkan termasuk C3. Jadi untuk dari option yaitu C3 D. Sementara untuk yang paling tinggi C6 membangun. Jadi kalau ada siswa mampu mencipta macam-macam kata, berarti itu yang paling benar. Di sini hanya sampai C3 dibuat optionnya. Nomor 7. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. B. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. C. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. D. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. Jawaban A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Untuk option B, yaitu menjelaskan termasuk pada C2. Option C, menjelaskan juga C2. Option D, menerapkan termasuk kepada C3. Jadi dari A sampai D, yang paling tinggi C4. 8. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah A. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. B. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. 9. Seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah adalah A. Tes, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Pengukuran. Jawaban A. Tes. Contohnya tes pengetahuan berupa soal pilihan ganda. 10. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Pembahasan. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik secara garis besar. Merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik terdiri dari langkah-langkah berikut. Merancang aktivitas-aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Kemudian memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat. Kemudian memilih strategi penilaian formatif yang sesuai. Jadi ini yang berpusat kepada peserta didik. Di saat pembelajaran, siswa aktif, tujuan tercapai. Demikian teman-teman untuk part 19. Bagi yang ingin mendownload PDF-nya,
bisa dilihat di kolom deskripsi, dan semoga teman-teman bisa lulus. Saya sarankan ulang-ulang lagi pelajaran atau materi yang sudah dibahas supaya tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.